Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken sedaya para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Gus Haji Ali Mas'ud, Ustaz Ismail, Ustaz Mursyidi, Ustaz Haji Ahmad Kusyairi, Ustaz Haji Bagus, dan sedayanipun para jamaah, Bapak Kepala Desa, dan seluruh Jam'iyah Maul Habsyiriyatul Jannah lan sedaya tim raja ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi ing dalu menika kula panjenengan saya saged kekempalan malih tiap malam Selasa istiqomah. Asline kula badhe maosaken napa sih istiqomah niku cuman krana ate udan ngeten iki, mangke kersane langsung diterusaken teng panjenenganipun Gus Haji Ali Mas'ud. Sing penting setiap napa ingkang terjadi niku pasti wonten hikmahe. Ana udan jarene sing gadah hajat ora tepak dek engkau me ojen kana dek remah iku wis urusane Gusti Allah. Monggo diterima sing ikhlas, sebab ana cara-carane Gusti Allah sing mboten masuk akal teng kula panjenengan sedaya. Kaya ngongkon wong kate oleh rezeki mawon, kadang niku rezeki niku ya ana sing dengan cara-cara sing ndak diduga-duga niku. Ngoten. Wonten rezeki niku oleh krana kesalahane kancane, iku salah, akhirnya oleh rezeki. Ana rezeki niku diolehno krana nginceng niku dikek rezeki sing teng Gusti Allah. Niku pun urusan sing penuh rahasia. Cuman kula sekedhik cerita kemawon, kula niku wingi niku oleh rezeki. Oleh rezeki nggih. Kepingin sedekah tok ae, kepingin sedekah, ndak sedekah. Badhe sedekah ndak sedekah. Akhire kala wau niku nun sewu, kula niku teng pondok badhe hol benjing hole, wangsule niku wis clear. Rada ngantuk sebarang, nggih rada ruwet nek mergi niku wau. Akhire tutuk po gedang nek padha doyong niku wis ndak ngantuk pisan. Aku apit menggok niku ana wong tiyang jaler sepuh, akhire nggih kepepet didik mboten napa-napa, akhire terjatuh. Lah nek ngriku rahasiane pangeran niku kula mandheg kula tangekno wangi ndak apa-apa cuman napa-napa, akhire kula kudu ngetokno yatra nggih sampeyan damel pun. Carane Gusti Allah ngekeki rezeki wong niku lho kudu tiba dhisik. Coba bayangaken. Niku duduk kula maringi tetep Gusti Allah. Tapi carane Gusti Allah niku Masya Allah luar biasa. Cara-carane ngekeki niku kula wangsul niku ya Allah Gusti ngoten lah panjenengan niku. Ya untung mboten napa-napa. Pun masuk teng niku niki ngan saged kula sampaikan niki langsung dateng panjenenganipun Gus Haji Ali Mas'ud wekdal kula sumenggaaken. Shallu ala Muhammad. Mungkin untuk seterusnya diparingi cagak mik nggih utawa len ana tumbasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال
alhamdulillah muji syukur da ajuna Allah Subhanahu wa taala. Seampun matoron ojen kalaban nek sekone iki. Aing ria mon bi pangeran pekekerkeun sebutol sepeda akuaria. Bujur kapi jenting oreh. Hati ya syukur da Allah keker ojen neke gun setetes. Aneka Gusti Allah sing ngatur sedaja. Alhamdulillah gara-gara ojen ya gandoan beletang ke kelebuan jamaah. Nggih. Insyaallah kemasukan para jamaah re berkah nyambi barokah. Insyaallah torana ojen neka toron rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika toron ojen neka aneka menabi kebaiat dua insyaallah tuwana manti. Jadi mompong toron ojen nyoon saya da ajuna Allah Subhanahu wa taala. Bener can gela ustaz tak usah suudon lah mak tepan kok mak ojen. Dinalah nggih. Husnudzon peda Gusti Allah. Berarti insyaallah sedayana hajat sahibul hajah ban hajat teh hadir sedaja insyaallah bakal kabulakeun sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian minggu bari ampun jelasaki bahwasanya para orang kafir ketika mereka mengiklankan untuk keluar untuk berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Kanjeng Nabi neka adalah di antara keistimewaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun beda orang si amusuan bi Kanjeng Nabi, mun beda orang amusuan bi Rasulullah, kemudian ngajak perang atau ngajak acarok dengan Kanjeng Nabi, maka sebulan sebelum mereka berperang, sebulan sebelum apangki ngosone ka bi Kanjeng Nabi, mereka ini diberikan alhamahullahur ra'bah ala qulubihim. Gusti Allah abri rasa takok dalam hati nareng kafir kapi. Mangkana beri minggu malam Selasa saya beri jelasaki bahwasanya banyak daripada para pembesar kafir Quraisy yang mereka sebenarnya ingin keluar. Nggak usah echo, nggak usah echo, nggak apa-apa. Jadi banyak yang dari mereka ini ingin tak keluar, tak noroah. Karena apa? Karena memang mereka beri rasa takut bi Gusti Allah. Pokoknya mau sono Kanjeng Nabi mun atau kerah mun acarok ka mun aperang bi Kanjeng Nabi sebulan sebelum acarok, sebelum aperang pasti mereka dalam hatinya diberikan rasa takut yang sangat. Beri rasa takut bi Gusti Allah Subhanahu wa taala, beri rasa gentar bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tuan daripada Sayyidina Addas. Sayyidina Addas mensampaikan kienga sabana bahas tentang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah da Taif. Rasulullah hijrah da Taif neka yang teme bi betoh. Rasulullah hijrah neka sambut dengan batu yang tembi betoh sampai lokasi dojo Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai depak mata kakinya mata kaki apa kemiren candreng madure cekel Gusti Kanjeng Nabi ini sampai loka kabeh. Itu terjadi di Taif. Taif neka dari Mekah kurang lebih ya sekitar 100 kilometeran lah kurang lebih. Alhamdulillah. Taif neka bodonong daerah pegunungan atas. Jadi daerah gunung sarah aneka Taif neka berada di puncaknya. Namanya desa Taif. Rasulullah hijrah dari Taif sambut bi betoh. Bahkan Kanjeng Nabi ketika istirahat loka kapi apangki bi Sayyidina Addas. Addas ini salah satu budaknya Utbah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah
itu orang sogi di Mekah, konglomerat. Dia orang kaya di Mekah tapi sangat memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah satretanan. Dua dia pada musuhin Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang dua dia andik budak sahanya Addas. Addas ini masuk Islam di Taif, masuk Islam langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah beristirahat di kebunnya Utbah bin Rabi'ah. Anjing Nabi ini istirahat nang Taif, istirahat nang kebun korma. Istirahat nang dalam nang pengkir kebun korma. Ketika itu Utbah bin Rabi'ah melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo kakabing aneka tak oneng meneka Kanjeng Nabi, maka tak tega ya, Pak. Utbah bin Rabi'ah tak tega. Aja Addas ngalaki metekaki buana anggur, beriin anggur aja. Orang selo kakabing beri anggur. Perintah bi sudah kena. Ketika itu Sayyidina Addas memetik beberapa daripada buah anggur, kemudian toraki diaju dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu diterima oleh Rasulullah. Rasulullah ketika ada anggur ini kayak metek kelaban maus Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau makan Rasulullah maus Bismillahirrahmanirrahim. Takerjat Addas. Selama ini saya tidak pernah mendengar orang membaca Bismillah dan Sayyidina Addas. Sampian res apa dan Sayyidina Addas. Mangkok tak toman ngetela orang ngakan sebelum ada atau sebelum napas saus maca Bismillah tak toman. Sampian tok pertama kali saya melihat. Apa kata Rasulullah SAW? Engkau saya ini adalah Muhammad bin Abdullah. Engkau ria Nabi. Engkau ria adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah balik nanya kepada Sayyidina Addas. Ya Addas, siapa nama sampean? Addas, sebut lagi Addas. Kemudian dari dimma sampean? Jawab ya Addas, saya dari Nainawa. Dari Nainawa, kata Addas. Nainawa. Rasulullah langsung tahu daerah Nainawa. Min qaryati Yunus ibnu Matta. Kata. Jawaban Gusti Kanjeng Nabi, bukan dari di sana akhi Yunus ibnu Matta ya, tang tretan juga ya. Yunus ibnu Matta. Takerjut Sayyidina Addas. Mak kenal Yunus sampean. Yunus dia can maksudnya adalah Nabi Yunus. Mak kenal panjenengan ndak Nabi Yunus. Itu termasuk apa? Pemimpin, termasuk nabi, termasuk zamana dari bani terdahulu. Termasuk agama Nasrani asli, penerusnya Nabi Isa dan seterusnya. Ini kan termasuk Addas ini penganut Nasrani. Penganut Nasrani asli, bani Nasrani sesemangken nggih. Nasrani semangken labanya auben kasapun. Jadi Sayyidina Addas takerjut pole kagum lagi kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab Kanjeng Nabi oneng Nabi Yunus. Panjenengan me oneng Nabi Yunus. Jawab bi Rasulullah, "Dzaka akhi." Nabi Yunus dia adalah tang tretan. Nabi Yunus dia nabi, engkau ya nabi pada nabi. Akhirnya sebab itulah Addas langsung memeluk agama Islam, mengikrarkan dua kalimat syahadat, maca dua kalimat syahadat nang ajuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab maca bismillah. Lah Addas ini termasuk budaknya Utbah dan Syaibah ibni Rabi'ah. Ketika ada mau bergejolak, mau perang bersama melawan Rasulullah, termasuk pembesar Quraisy adalah Utbah dan Syaibah ini. Tapi apa kata Sayyidina Addas? Addas ngocak Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Wahai tuan Can Abbas, Addas nih. Bi abi wa ummi antuma wallahi ma tusaqani illa limasari'akuma. Wahai tuanku, wahai jeregen, bentang tuan, sampeyan ria tak keluar norok perang melainkan sampean bakal medeteng de ajel sampean tibi. Sampean mun keluar norok perang ria, sampean ria tak kira keluar kecuali sampean keluar apa?
nyemak dek ajel tibi. Padha can istilah reng Jawa apa? Ulo marani gepuk. Ulo marani gepuk. Cek mungkin bahasa Indonesia, Anda keluar dari rumah Anda untuk berperang, tidaklah Anda keluar melainkan Anda akan menuju ajal Anda sendiri, menuju kematianmu. Kamu pasti mati ben, Jan Sayyidina Das. Ketika itu langsung tako Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Cuma abali boleh jan gele. Oh laan dia abali boleh Abu Jahal. Abu Jahal ketika melihat pembesar-pembesar Quraisy kedi tako saya keluar Abu Jahal bagian berngebor. Wah, ayo keluar. Ayo keluar. Abu Jahal ya. Ini Rasulullah ajabu Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umatnya Rasulullah adalah Abu Jahal. Oleh karena itu terpaksa karena gengsi, karena todus, terpaksa Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah ini keluar norok perang Badar. Padahal le pakai ngak bi anak buana, le pakai ngak bi budaan sanya Ma'addas. Panjenengan mon keluar, berarti panjenengan keluar entar ke paten hibi, nyemak dek paten hibi. Pakai ngak mare, cuma karena todus, karena gengsi, akhirnya tetap keluar. Sianya mah Utbah dan Syaibah ibni Rabi'ah. Kemudian mereka semua mempersiapkan bala tentara, yang mana jumlah tentara nareng kafir neka adalah 950 tentara, 950 orang. Riwayat lain ada buaki 1000, riwayat lain ada buaki 1000. Bahkan di mereka pemimpinnya itu ada jumlah kuda 100 kuda. Jumlah jerena 100, jumlah baju perangnya 100. Lain yang baju perang yang dipakai oleh yang prajurit Cak Jelen Soko. Kemudian yang memegang bendera orang-orang kafir Quraisy adalah As-Sa'ib. Sa'ib ibni Yazid. Sa'ib ibni Yazid ini termasuk panglimanya orang kafir Quraisy, ya. Orang kafir Quraisy. Cuma beliau akhirnya masuk Islam. Sa'ib bin Ibnu Yazid ini akhirnya masuk Islam. Riwayat mengatakan di Fathu Mekkah, ada yang mengatakan di tempat yang lain. Tapi yang jelas Sa'ib ibni Yazid beliau masuk Islam dan beliau ini termasuk bapak yang kelima dari Imam Syafi'i. Sampean mon nyareh nasaba Imam Syafi'i ke atas Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Terus sare nama bapak kelima pasti pangki As-Sa'ib ibni Yazid. Ini termasuk embana Imam Syafi'i. Termasuk satu kabilah dengan Rasulullah, orang Quraisy. Jadi Imam Syafi'i ini kan Al-Quraisy, ya, termasuk orang Arab asli, ya, Quraisy. Imam Syafi'i. Kemudian mereka orang-orang kafir Quraisy keluar dari Mekah, jumlah 1000 pasukan ini keluar dengan membawa perlengkapan yang sangat lengkap. Mulai dari ontana, jerena, pakaian perang lengkap, bahkan mereka nyambi reng bine penghibur. Sebagian ajoget, anyanyi, mau keluar qasidah yang menghina orang Islam. Tabuan yang memberi semangat perang. Orang perang area mon tak beri semangat ya ngantuk, ya tako. Orang perang ini kalau tidak dibakar semangat mereka, ya mereka melempem. Nah, mereka bawa itu semua. Nyambi hiburan, reng bine, tabuan, nyanyian, pokoknya semangat menghina orang. Dalam nyanyian mereka menghina orang-orang Islam. Mereka berjalan dengan sombong. Apa ngerasa menengah, nyambi 1000 pasukan. Bahkan diriwayatkan dari 1000 pasukan ria, yang siapa yang membiayai makannya, bayangno. 1000 orang ajolan dek Badar. Perjalanan yang lumayan jauh, kurang lebih seminggu lebih. Bisa-bisa 2 minggu baru nyampe Badar. Kemudian siapa yang memberi makan dari tentara 1000 ini? 1000 tentara ria setiap harinya nyembelih 10 onta.
Oh, benar ya, Pak. Benar na beli 10 ontah keboy kakanana prajurit 1000 nih. Itu semua dibiayai oleh konglomerat Mekah. Siapa biaya siapa? Nyembeli onta 10 benar. Ayo sampean nyembeli sapi 10 benar. Mayoran tak mayoran ya? Oh, orang berapa sih akan 10 sapi sehari. Mereka ini menyembeli apa? 10 yanharu kulla yaumin asyra juzur. Ya. Mereka menyembelih 10 onta setiap hari. Siapa mereka? Yang memberi makan, saya beri ngakan. Orang saya buneka ternyata cuma orang 12 toh. Orang 12. Maksudnya saya beri ngakan, maksudnya saya masak. Saya nanggung biaya ngakan orang saya buria 12 orang konglomerat Mekah. Sombongan. Namun perang dalam perjalanan perang ini butuh 15 hari dari Mekah ke Badar, maka mereka sudah menghabiskan berapa unta? Sehari 10. Mun pas sampai Dominggu berapa Pak? Sehari 10. 150 onta na siapa jadi? 150 sapi pun sehari 10 sapi. Ini luar biasa. Mereka dikeluarkan semuanya. Dunyana diinfakkan di tempat yang salah. Dari 12 orang mereka di antaranya adalah mereka haula 12 hum Abu Jahal. Oh, pemimpin Abu Jahal nyombong. Paling rajo konglomerat ring sogi. Nomor 2 Utbah dan Syaibah. Ya. Utbah ini termasuk konglomeratnya Mekah. Utbah wa Syaibah ibna Rabi'ah. Hakim bin Hazm. Dan termasuk Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian termasuk juga Abul Bakhtari wa Zam'ah ibn al-Aswad wa Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, wa Nadhr bin Harith, wa Nabih bin Munabbah wa Munabbih ibn al-Hajjaj. Mereka termasuk orang-orang sogina Mekah saya beri ngakan double 10 onta tiap hari dari orang-orang prajurit 1000 prajurit ini. Termasuk Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Beliau dipaksa ikut. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau adalah orang Islam. Sayyidina Abbas itu masuk Islam. Cuma beliau menyimpan keislamannya. Sayyidina Abbas ketika itu tetap berada di Mekah. Beliau menyembunyikan keislamannya. Islam cuma tak bengal terang-terangan. Kenapa kok Sayyidina Abbas enggak hijrah ke Madinah? Ya, Sayyidina Abbas tetap di Mekah atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai informannya Rasulullah. Cek mungkin spionah.